Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu peserta yang lain yang belum hadir, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan pelatihan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kesempatan kita untuk belajar materi terkait dengan teknik penuangan gagasan, di mana pada kesempatan kali ini akan dibimbing langsung oleh Bapak Haryono Mustiar, Menhum, yang merupakan lulusan dari Universitas Indonesia. Sudah hadir Bapak Haryono Mustiar. Mungkin kita sapa dahulu. Assalamualaikum Pak Haryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin langsung saja kepada Bapak Haryono Mustiar. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Akil ya. Oke. Iya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, sejauh ini Bapak Ibu sudah dapat materi apa aja? Ada yang mungkin mau apa namanya? Mau sharing terkait materi-materi sebelumnya? Tadi siapa nih? Kajian informasi, pemilihan topik. Nah, Haki ya. Terus pengembangan profesi, ya, dan ya pengantar karya ilmiah, kajian formasi pengantar karya ilmiah. Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu sudah dapat bayangan mau menulis apa nih? Kira-kira, karena ini kan berkesinambungan ya antar mata pelatihan. Udah dapat bayangan belum? Di open mic saja kalau ini. Sudah, oke Pak Feb. Sudah ya, oke. Sudah mencoba, oke. Ya, sebentar. Saya share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Bapak Ibu kan sudah dapat pemilihan topik ya. Nah, jadi dari pemilihan topik itu dia akan nyambung untuk membuat suatu karya ilmiah dari pemilihan topik nyambungnya ke bagaimana topik itu dituangkan, gagasan-gagasan itu dituangkan menjadi sebuah mungkin belum satu karya yang utuh, full atau final, tapi menjadi sebuah masih draft-draft kasar ya. Nah, lalu kenapa penuangan gagasan itu penting? Ada yang mau sharing pendapatnya? Nanti siapapun yang aktif akan diberikan nilai tambahan ya Bapak Ibu ya, dan akan saya catat di handphone saya namanya. Ada yang mau ya, Bu Gusneli silahkan. Assalamualaikum, Pak. Hmm, Selamat pagi. Kita menuangkan gagasan itu penting untuk mengeluarkan ide-ide. Dengan begitu kita bisa mengetahui apa-apa saja yang akan kita tulis.
Iya, terima kasih Bu Gusneli. Ada yang lain? Pendapat lain mungkin? Siapa? Ibu Maya, silahkan. Terima kasih, Pak. Menurut saya menuangkan gagasan itu penting karena kadang-kadang di dalam hati kita itu ada sesuatu yang ingin dikeluarkan sebagai ganjalan, mungkin ada di lembaga kita itu ingin apa namanya mengeluarkan suatu unek-unek gitu, sehingga dengan menuangkan gagasan itu bisa tersampaikan. Iya, iya, terima kasih Ibu Maya. Coba kita lihat di chat. Ya, ini Bapak Wahyu atau Ibu Wahyu menuangkan gagasan untuk memiliki kerangka berpikir. Iya, Wahyu Eliasna. Ada lagi yang Ya, Bapak. Ya, Bu Endah silahkan. Di unmute Ibu. Baik, Pak. Mm-mm, Kalau menurut saya, menuangkan gagasan itu misalnya ada permasalahan yang harus dapat diselesaikan. Jadi mm-mm. kita melihat di situ, oh ada permasalahan di sini gitu. Setelah itu kita mencari pokok permasalahannya dan bagaimana dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ya, Oke, terima kasih, baik. Pak. Ya, terima kasih Bu Endah. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Mas, Iya, Pak Febriansyah silahkan. Baik, terima kasih. Mengapa kita harus menuangkan gagasan penting? Jadi untuk sebagai dokumentasi kita dalam melakukan penelitian. Jadi nanti seperti apa ya? Seperti mencatat hal-hal yang penting, macam journaling lah seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita apa namanya catatkan supaya nanti menjadi bekal kita dalam melakukan penelitian selanjutnya seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Febriansyah. Berikutnya Bapak Sri Junandi ya. Silahkan Pak. Jeh Mas, Pak Haryo. Mengapa penuangan gagasan itu penting? Karena penuangan gagasan itu kan sarana untuk sharing pengetahuan kita kepada eh, sesama sesama maka pengetahuan kita itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan gagasan itu secara runtut, sistematis, itu kan sebagai acuan kita bersama juga. Itu Pak menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Junandi. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan? Sudah ya? Oke. Baik. Jadi eh, kenapa penuaan gagasan penting? Disitulah penuaan gagasan itu karena itu adalah merupakan suatu proses yang memang sebaiknya dilalui oleh eh, penulis atau peneliti untuk menghasilkan karya ilmiah. Jadi sebagai penulis untuk menuangkan apa sih gagasan-gagasan terkait topik yang sudah ditentukan. Mungkin topiknya masih dalam apa namanya? Dalam cakupan yang besar. Dengan ada penuangan gagasan bisa mempersempit topik itu. Dengan penuangan gagasan nantinya bisa tahu nih kira-kira masalah-masalah apa lagi sih yang terkait atau mungkin nantinya malah berubah topiknya. Itu juga bisa. Dan misalnya pun sudah ditentukan, kita sudah menentukan topiknya, misal oh sudah fix nih topik ini yang akan saya bahas, maka berikutnya kita dengan penuangan gagasan yang baik, kita akan seperti mempersempit, memberikan batasan gagasan-gagasan apa yang memang akan kita kembangkan menjadi satu tulisan sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan. Dan dari situ ada misalnya kita dapat alternatif-alternatif apa, lalu ada mungkin metodologi-metodologi tertentu yang bisa kita pakai. Jadi semacam
mungkin belum menjadi satu proposal ya, tetapi bisa menjadi satu seperti coret-coretan dulu, draft kasar. Kita akan menulis apa seperti itu. Sehingga nantinya karya ilmiah kita akan semakin terarah. Nah, untuk teknik penuangan gagasan ini akan disampaikan oleh saya, yaitu Haryo Nurtiar, yang saat ini saya menjadi Widyaswara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain menjadi Widyaswara, saya juga menjadi tutor kearsipan di Universitas Terbuka. Sebelum saya bergabung dengan Perpustakaan Nasional, saya pernah menjadi arsiparis dan juga pustakawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI atau FISIP UI. Pendidikan saya tempuh di Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, baik S1 dan S2. Dan ini media sosial saya yang di sini saya membahas seputar ya kadang kehidupan pribadi dan sering juga membahas mengenai perpustakaan. Dan untuk di YouTube kadang untuk rekaman saya mengajar, mulai tahun ini saya mulai membiasakan untuk mengupload ke YouTube saya. Jadi Bapak Ibu kalau yang memang berminat dalam hal perpustakaan atau bekerja di perpustakaan, Bapak Ibu bisa coba lihat di sana di YouTube saya, bisa lihat-lihat bahkan rekaman-rekaman saya mengajar yang mungkin Bapak Ibu belum mengikuti pelatihan tersebut. Lalu saya juga sudah menulis sebuah buku judulnya The Secret of Library Marketing. Buku ini terbit di tahun 2022. Bahasanya bahasa Indonesia, penerbitnya adalah Asosiasi Profesi Widyaswara. Memang bukunya terkesan apa ya? Mungkin ketika nanti dibaca Bapak Ibu, bukunya apa ya? Kurang mungkin tidak seperti buku yang lain karena memang ini saya buat dalam rangka mengikuti pelatihan penulisan buku dari Asosiasi Profesi Widyaswara. Jadi di situ ditugaskan dalam 1 bulan harus menghasilkan buku untuk bisa lulus. Jadinya cukup singkat buku ini saya buat dalam waktu 1 bulan. Dan buku ini gratis, Bapak Ibu bisa download di LDK. Saya sudah upload di LDK. Nah, buku ini mengenai library marketing karena memang saya selain saya berprofesi di perpustakaan, dunia perpustakaan, saya juga memiliki minat di dalam bisnis dan marketing dan saya mengawinkan minat dan profesi saya dan menghasilkan buku ini. Selain itu juga buku-buku utamanya buku tentang library marketing itu masih sangat sulit ditemukan di toko buku terutama di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin tema-tema seperti ini sudah banyak. Tujuan pembelajaran dari mata pelatihan ini diharapkan setelah mengikuti mata ajar diklat ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menuangkan gagasan dan teknik melakukannya secara bertahap, dimulai dari mengembangkan topik menjadi paragraf, kemudian menjadi sebuah karangan. Berdasarkan 4 bentuk dasar penulisan karya ilmiah ya. Nanti saya jelaskan 4 bentuk dasar itu apa, dan juga dengan pola induktif ataupun deduktif, serta mampu menggunakan sarana bantu dalam pengembangan gagasan. Metode pembelajaran dengan metode andragogi, artinya di sini saya fungsinya bukan pengajar, tetapi sebagai fasilitator. Mungkin saya sedikit memberikan materi, dan nanti ada diskusi kelompok dan juga penugasan, tetapi memang tidak pelaksanaannya pun tidak sampai, kalau di jadwal 13.45 ya, tidak sampai 13.45. Jadi nanti tergantung jalannya kelas di sini.
Diharapkan nanti setelah 13.45 Bapak Ibu tidak lagi mengerjakan tugas. Memang masih saya berikan waktu untuk pengerjaan tugas setelah itu, tetapi saya memasukkan penugasan itu di jam waktu pelatihan ini. Jadi sampai pukul 13.45 harapannya sih Bapak Ibu, karena kan setelah diklat ini biar Bapak Ibu bisa mengerjakan pekerjaan lain ya Bapak Ibu ya. Jadinya sebisa mungkin sebelum 13.45 Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugasnya seperti itu. Dan Zoom-nya pun tidak sampai 13.45, mungkin pukul 10 atau 11 sudah selesai. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengerjakan penugasan secara mandiri. Kemudian untuk penilaian, saya mengambil penilaian dari tes formatif dan juga penugasan, serta nanti diskusi kelompok untuk selama sesi Zoom ini, buat Bapak Ibu yang ingin mendapatkan nilai tambahan, bisa dengan cara aktif ya di sesi Zoom ini. Baik bertanya maupun mungkin sharing atau menanggapi pertanyaan. Oke, dan Bapak Ibu juga diperkenankan untuk menyambi sambil misalnya ngemil atau apa biar lebih nyaman dalam mengikuti sesi Zoom ini. Oke, sampai di sini kita akan masuk ke materi lagi, yaitu biasanya ini ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan bagi penulis, apa sih kendala dalam menulis? Nah, selama ini Bapak Ibu kendala dalam menulis apa aja sih? Boleh saya tahu? Silahkan untuk sharing mengenai pengalamannya. Izin Pak. Ya, Bu Maya, silahkan Bu Maya. Terima kasih Pak. Kalau di kami pustakawan itu terutama yang ASN ya Pak, kendalanya itu dalam manajemen waktu sepertinya. Karena kita juga harus berburu dengan tugas-tugas yang ada di SKP. Tapi itu Oh ya. sebenarnya alasan yang klasik sih Pak. Jadi kayak yang gimana ya, kalau sudah yang sudah kerjaannya sudah ini di SKP gitu, untuk menyempatkan menulisnya itu agak-agak gimana, agak sulit gitu Pak. Oke, berarti kendala waktu. Ya, oke, terima kasih Bu Maya. Bu Fitriadiah, silahkan. Terima kasih Pak. Kalau saya pribadi, kendala menulisnya itu ada di menuangkan idenya. Jadi sebenarnya sudah punya ide mau nulis ini, misalnya kayak sekolah perpustakaan ramah anak. Sudah kebayang nanti nulisnya gini-gini, tapi endingnya tuh kayak cepet selesai gitu loh Pak. Sebenarnya kalau pas baca atau lihat tulisan teman-teman, oh lah gini segini kayak gini, tapi ketika nulis sendiri kok susah buat berpanjang-panjang gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Berarti dalam hal seperti kayak kurang inspirasinya tuh kurang keluar ya Ibu ya. Oke, berikutnya Iya Pak. Beda sama kalau cerita kan bisa tirik-tirik panjang dan lama. Terima kasih. Oke, berikutnya Ibu Gusneli silahkan. Kalau saya mungkin lebih kepada kepercayaan diri, Pak. Gimana tuh Bu? Ide itu rasanya banyak, cuman kalau menuangkan dalam bentuk tulisan itu nanti takut salah dibaca orang. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Menuangkan ide-ide itu kepercayaan dirinya kurang. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Gusneli. Ibu Endah silahkan. Baik Pak, izin menyampaikan. Kalau saya sih kendalanya pernah tertuang ide gitu Pak, namun untuk mendapatkan datanya agak sulit. Datanya mungkin karena
tidak ada di perpustakaan yang saya teliti atau perpustakaan saya sendiri gitu ya Pak ya. Tapi ide itu muncul, saya ingin menulis ini, tapi ternyata datanya tidak ada. Setelah data didapatkan mungkin untuk menuangkan ke analisis datanya agak kurang paham gitu, kekurang pahaman di saya gitu ya Pak ya. Jadi bingung untuk ini. Jadi berganti dengan ke judul yang lain. Itu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Enda. Berikutnya Ibu Dharma, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini Pak, silahkan Ibu. izin saya Dharma dari Universitas Bangka Belitung. Kalau saya itu sebenarnya sama dengan Bu Snelly ya Pak, kepercayaan diri. Terus ini apa? Untuk merangkai kata-kata itu udah terpikir, tapi ketika menuangkan mau menulisnya itu untuk merangkai kata apa ya, mulainya bahasa apa ya gitu Pak. Itu kadang saya merasa terkendala di situ Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Terima kasih Bu Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau sharing? Oke, belum ya. Baik. Jadi memang tadi kendalanya ada masalah di waktu, kurangnya itu ya ide atau inspirasi, lalu mengenai tadi masalah data, mengenai kepercayaan diri. Jadi gini, untuk mengenai waktu memang yang harus dilakukan adalah bagi kita bisa coba belajar untuk apa namanya manajemen waktu. Untuk misalnya untuk apa ada beberapa kursus mengenai bagaimana kita bisa mengelola waktu lebih efektif. Kemudian ada juga tadi kalau untuk waktu ya bisa kita coba belajar misalnya kita agak sulit ya gimana mulai membagi waktu, kita coba ikut kursus atau pelatihan tentang manajemen waktu. Di online juga mulai banyak ya kursus-kursus seperti itu. Lalu juga bisa juga dengan kita dalam satu hari punya ada waktu misalnya meluangkan waktu khusus misalnya setengah jam misalnya atau 15 menit. Memang terkesan tidak apa namanya? Terkesan tidak tidak banyak, tetapi misalnya dalam waktu 15 menit atau setengah jam itu fokus setiap hari misalnya ada tulisan kita yang penting bertambah walaupun 1-2 kalimat misalnya. Nanti ujungnya jadi seperti itu. Lalu mengenai ide dan inspirasi, lalu kata-kata yang tidak keluar bisa kita siasati dengan semakin banyak membaca buku. Semakin banyak membaca buku, semakin banyak ide-ide yang akan keluar dan lebih mudah keluar. Lalu juga ini juga terkait dengan inspirasi dan kepercayaan diri ya. Dengan kita sering membaca, otomatis gaya bahasa kita pun biasanya juga akan lebih baik. Pertama misalnya di dalam penulisan. Jadi semakin kita banyak dan dengan membaca juga itu juga bisa mempengaruhi gaya penulisan kita. Misalnya ada gaya penulisan yang sifatnya praktikal misalnya. Itu kemungkinan besar orang tersebut si penulis membaca seringnya membaca buku-buku atau tulisan-tulisan yang sifatnya praktis. Tetapi berbeda dengan orang yang gaya tulisannya itu yang lebih analitikal. Itu kemungkinan besar dia itu sering sekali membaca buku-buku atau tulisan-tulisan tentang yang sifatnya analitikal. Jadi apa yang kita baca akan mempengaruhi gaya penulisan kita juga. Ada satu instruktur penulisan, dia si muridnya ini seorang mahasiswa, mahasiswa ini belum pernah sama sekali menulis karya ilmiah atau tulisan-tulisan baik karya ilmiah maupun cerpen. Pokoknya belum pernah menulis sama sekali. Lalu si instruktur ini memberikan tugas kepada si muridnya ini untuk membaca 10 artikel. Si instruktur memilihkan tulisan-tulisannya. Yang
tentu sesuai dengan minatnya, tentu sesuai dengan minat dan bidang yang ingin dia tulis ya, ingin si murid yang dinulis. Dipilihkan artikel-artikel tersebut dengan gaya bahasa yang mirip-mirip, eh, dengan gaya bahasa yang mirip, tetapi mungkin topiknya sedikit berbeda, tapi dalam satu tema ya. Eh, Akhirnya diberikan waktu 2 minggu, disuruh menulis dan selesai juga tulisannya. Satu esai berhasil dibuat. Satu esai itu umumnya sekitar 700 sampai 1000 kata ya. Itu berhasil dibuat dan ternyata gaya penulisannya mirip dengan artikel-artikel yang diberikan oleh si instruktur tersebut. Jadi itu membuktikan bahwa kurangnya inspirasi bisa disiasati dengan kita banyak membaca. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Bu Gusneli, silahkan. Mohon maaf, Gus Nelly, di-unmute dulu. Belum di-unmute ininya. Halo, Bu Gus Nelly. Nah, lagi salah. Ini Pak, nah apakah Ah. menanggapi semuanya tadi, apakah dengan manajemen waktu itu bisa dengan skala prioritas misalnya Pak? Iya, sangat bisa. Misalnya apa supaya ide-idenya tidak hilang mungkin gitu ya Pak? Apakah bisa seperti itu Pak? Untuk tadi sedikit terputus ya. Jadi untuk supaya ide itu tidak hilang, kita bisa misalnya sedang sesibuk-sibuknya kita harus punya semacam catatan ya. Kalau sekarang kan ada smartphone. Jadi tiba-tiba kita melihat suatu fenomena, nih udik nih misalnya fenomenanya, nulis Nah, Ibu bisa catat tuh, kira-kira catat aja topik yang terkait dengan fenomena tersebut. Catat aja dulu di aplikasi note atau di catatan di kertas misalnya. Nanti ketika Ibu sudah ada waktu, misalnya Ibu sudah menyediakan waktu khusus nih. Nah, nanti Ibu bisa menggunakan waktu khusus itu untuk membuka catatan-catatan yang sudah Ibu buat. Nah, dari situ Ibu bisa kira-kira mau memilih topik yang mana. Untuk tadi prioritas memang kunci dari manajemen waktu itu memang dalam hal prioritas, Ibu. Jadi kita perlu bisa menentukan atau membuat skala prioritas. Begitu Ibu Gusneli. Ada lagi Ibu? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Iya, Ibu Fitria, silahkan. Fitria dia. Silahkan. Maaf Pak, sebenarnya saya pribadi itu sudah tahu menulis itu harus bla 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 teorinya ya, konsisten lah, terus banyak baca, banyak diskusi mungkin ya, terus menyediakan waktu untuk menulis apapun itu. Tapi ini soal baca misalnya, membaca buku yang istilahnya buku berat ya, soal buku mungkin fiksi itu kan juga berbeda kan, ketika punya fiksi atau mungkin cuman cerita misalnya kayak kisah pondok pesantren itu kayak ini saya lagi baca kisah dari balik pesantren itu lumayan cepat mudahnya karena itu kan cuma cerita-cerita dari kehidupan pesantren seperti apa. Tapi kalau baca buku-buku yang berat mungkin dan itu penting untuk ide menulis kita itu otaknya tuh beda gitu loh. Jadi memang kendala di situ Pak. Padahal kan mestinya kalau apalagi karya tulis ilmiah kan apa sumber referensinya harusnya yang istilahnya bobot dan ilmiah ya Pak. Terima kasih Pak. Ini hanya saya menurut saya pribadi atau mungkin teman-teman juga alami hal yang sama. Terima kasih. Iya. Jadi itu ya terkendala misalnya lebih nyaman membaca buku fiksi karena memang buku fiksi itu
dia kan bercerita. Orang itu, manusia itu sangat senang diceritakan, jadi sangat senang mendengar cerita. Jadi ya memang itu untuk apa? Orang itu lebih lebih mudah untuk membaca buku-buku fiksi dibandingkan buku-buku non-fiksi. Buku non-fiksi biasanya membosankan. Itu memang seperti itu. Kebanyakan orang seperti itu karena memang itu manusia itu senang mendengar cerita. Tetapi misalnya kalaupun bukan buku, Ibu bisa coba baca-baca di artikel-artikel online. Itu juga bisa, Ibu. Jadi mengenai topik-topik yang memang Ibu minati, tanpa harus terkait dengan uh, penulisan ya Ibu ya. Jadi di waktu senggang mungkin baca-baca esai-esai dari media online seperti di Kompas juga ada, di di media Indonesia, atau yang tipe-tipe esai populer juga bisa Ibu. Bisa baca di misalnya seperti di mojok.co, itu dia esai populer. eh, Bukan suatu tulisan yang karya ilmiah. Kalau nggak salah kan ada ya materi tentang artikel tentang karya ilmiah populer ya. Nah, itu juga bisa. Dengan membaca artikel-artikel online juga bisa membentuk atau memperkaya inspirasi kita, entah dari sudut pandangnya, entah dari kosakata, dari gaya bahasa seperti itu. Iya, Bapak Junandi, silahkan di unmute Bapak. Baik, Ya, terima kasih Pak Haryo. ya. Kalau menurut pengalaman yang saya jalani selama ini, kalau untuk terkait dengan kita kendala itu dalam menulis itu kita sering berkonsultasi kepada teman yang sudah expert, yang pernah menuliskan di media penulisan, apakah itu buletin ataupun jurnal. Kita kan bisa konsultasi, misalnya kita sudah punya draft, lalu kita konsultasi kepada senior atau teman yang dirasa bisa memberikan masukan, lalu kita itu Pak, kita coba-coba memasukkan submit ke call paper, misalnya ada pertemuan APPTI ataupun kongres-kongres apa itu sarana untuk kita belajar kita mengungkapkan gagasan. Itu selama ini yang saya lakukan itu efektif, jadi kita bisa semakin termotivasi untuk menghasilkan karya ilmiah maupun yang non ilmiah. Itu yang saya alami selama ini. Jadi kita sering kolaborasi dengan teman ataupun dengan senior yang lebih expert gitu. Kita itu akan terbuka wawasannya, Pak. Jadi kita misalnya tadinya bingung atau apa itu, insya Allah ada jalan. Selama itu yang saya alami seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Junandi atas sharingnya. Iya, ya kita lanjut dulu ya. Tadi sudah kita dengar juga sharing dari Pak Junandi, dan pertanyaan Bapak Ibu di sini juga sebagian sudah saya jawab. Oke, kita lanjut dulu. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan gagasan? Sebentar. Gagasan merupakan sesuatu yang muncul dalam pikiran atau diri seseorang karena dorongan atau stimulus dari luar diri. Jadi gagasan itu bisa macam-macam.
dan biasanya adanya dorongan atau stimulus dari luar itu entah kita lagi jalan atau lagi ngobrol, misal teman kita curhat. Nah, itu juga bisa menimbulkan gagasan dari apa yang kita lihat, kita dengar, atau kita alami. Nah, biasanya stimulus dari luar diri ini ditangkap oleh panca indera dan ditafsirkan sebagai ide. Jadi ide itu lahir dari suatu pikiran yang merupakan hasil stimulus dari luar diri yang memang ditangkap dari panca indera. Nah, untuk dalam proses dalam menuangkan gagasan biasanya muncul dari suatu tema atau topik yang akan kita buat. Entah ini yang apapun bentuknya. Bisa misalnya bentuknya fiksi, bisa misalnya bentuknya tulisan populer, bisa misalnya bentuknya karya ilmiah, bisa juga bentuknya karya ilmiah tadi seperti buku, atau tiba-tiba tadi gagasan yang muncul akan tema ketika kita menangkap satu fenomena ternyata ingin Bapak Ibu tiba-tiba dapat inspirasi ingin meneliti. Jadi hasilnya adalah artikel penelitian. Dan jadi dari gagasan tersebut yang muncul kita bisa mempersempitnya menjadi satu topik lalu kita tuangkan dalam bentuk paragraf. Jadi endingnya itu adalah dalam suatu karya ilmiah dari topik kita tuang dalam bentuk paragraf. Meskipun di tengah-tengah antara topik dan hasil penelitian atau hasil tulisan ini ada banyak proses ya. Dari topik ke proses penuangan gagasan, lalu proses penulisan seperti itu, lalu merapikan segala macam, atau kalau dalam hal karya ilmiah tentu ada proses penelitiannya dengan berbagai macam metode, mungkin bisa penelitian langsung atau metode studi pustaka itu juga bisa. Sedangkan kalau dalam proses penuangan gagasan dari satu topik kita turunkan ke dalam bentuk paragraf yang masih kasar. Jadi belum belum terpoles tulisannya menjadi satu bentuk yang rapih seperti itu. Untuk mengembangkan gagasan, kita bisa menggunakan alat bantu. Ada 4 di sini, yaitu yang pertama bisa menggunakan silsilah gagasan. Silsilah gagasan itu seperti apa? Jadi dalam satu topik kita bikin entah di komputer atau di kertas, di breakdown ke bawah itu apa aja sih kira-kira yang subtopik yang bisa dibahas atau seperti bentuk silsilah gagasan ini bentuknya seperti struktur organisasi tetapi tidak ada tanda panah ya Bapak Ibu. Jadi dibuatlah entah alternatif topiknya atau mungkin dibuat turunan dari topiknya yang lebih sempit. Itu bisa membantu. Jadi ketika ada topik langsung Bapak Ibu breakdown tuh. Apa aja nih subtopik-subtopik yang bisa dibahas di dalam topik tersebut. Kemudian diagram pohon. Diagram pohon mirip juga dengan silsilah gagasan. Untuk ini bisa dilihat di modul ya bentuknya seperti apa. Nah, diagram pohon ini cuma ada tanda panahnya. Hanya bedanya di situ aja. Sebenarnya isinya tuh sama aja. Keempat hal ini isinya sebenarnya sama ya. Ini cuma masalah perbedaan bentuk dan hanya masalah selera saja buat Bapak Ibu mana yang lebih Bapak Ibu sukai. Kemudian ada diagram jam. Kalau diagram jam ini bentuknya mirip seperti lingkaran. Jadi dia ada di tengah topik, lalu dibuat garis-garis ke sekelilingnya mengitari topik tersebut. Bisa ditulis alternatif topik lain, bisa ditulis subtopiknya apa saja yang kira-kira masuk ke dalam topik tersebut. Atau pembuatan mind map. Kita bisa mengembangkan gagasan dengan menggunakan mind map. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan mind map. Lebih enak dilihat juga ya. Karena menggunakan
visual, melibatkan simbol-simbol visual seperti itu. Untuk alat-alat dalam pengembangan gagasan, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau ada alternatif lain nih dari Bapak Ibu? Silahkan. Ya, Pak Febriansyah, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Eh, Pengalaman saya untuk mengembang gagasan ini sebenarnya bisa lewat tulisan ataupun lewat voice ya, lewat suara gitu. Saya sering beberapa kali ketika lagi di jalan, saya suka ngomong sendiri gitu deh, merekam gagasan karena ada satu lain hal yang nggak bisa ditulis gitu. Justru lebih lancar ketika kita berbicara daripada kita menulis seperti itu. Ya itu saja. Iya, betul sekali. Itu juga bisa ditulis dengan direkam ya, untuk pengembangan gagasan dengan menggunakan voice note ya. Kita merekam suara kita, apa yang sedang kira-kira ketika kita melihat di fenomena misalnya di keseharian kita, seperti itu. Ya, terima kasih tadi Pak Febriansyah. Ada lagi yang lain mungkin? Ada Saya Bapak Ivo. Bu Ivo Nila Iya. Yenianti ya. Ya, silakan Ibu Ivo. Ya, terima kasih Pak Haryo. Untuk penuangan gagasan biasanya saya menggunakan Zotero Bapak, karena memang ketika saya punya ide tema ini begitu, langsung saya buat folder di sana dan saya langsung googling semua referensi terkait tema yang saya inginkan untuk bahan bacaan agar tema yang nanti saya kaji itu tidak basi begitu. Tema yang sudah ada itu menjadi pijakan saya untuk gap penelitian mana yang menarik untuk saat ini. Jangan-jangan temanya sama, kemudian nanti hasilnya hasilnya itu tidak up to date begitu. Jadi saya tuangkan saya memakai alat Zotero untuk mengumpulkan semua tema yang saya ingin bahas dan saya cari gap penelitian di sana. Nah, itu insya Allah akan menjadi pengingat lebih dalam gitu ketika kita mau meneliti di waktu yang tepat gitu. Kalau ini kan waktu cari gagasan. Nah, ketika saya on untuk menulis itu sudah gagasan itu sudah saya siapkan untuk referensi saya. Begitu, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih luar biasa Ibu Ivo. Jadi memang itu juga bisa seperti pengalaman Ibu Ivo dengan memanfaatkan reference manager. Tadi contohnya Zotero, mungkin nanti ada juga yang pakai Mendeley misalnya, itu bisa dipakai. Iya, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang punya alternatif lain atau pengalaman lain dalam melakukan pengembangan gagasan yang mungkin terkini misalnya. Ada Bapak Ibu? Ya, Bapak Febriansyah, silahkan. Sebenarnya ada satu lagi untuk Iya, silahkan Pak. teknik yang lain itu menggunakan tools notes yang lagi terkini itu Obsidian. Oh ya. Motion gitu. Memang bedanya kalau di Obsidian tuh dia punya semacam keterkaitan, kita bisa mengaitkan antara satu topik dengan topik lain. Jadi seperti seperti visualisasi di host viewer seperti itu. Jadi kita bisa mencurahkan semua gagasan, ide-ide, kemudian nanti akan muncul, oh ini ternyata ada keterkaitan loh antara topik ini dengan topik ini, dan gitu itu bisa kembangkan lagi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Obsidian tadi ya Pak Febriansyah. Nah, itu tadi ada alternatif lain Obsidian. Ada juga yang tadi bisa juga pakai Force Viewer yang tadi disebutkan Pak Febriansyah. Atau jalan yang sekarang lagi trending ya bisa juga menggunakan AI ya Bapak Ibu ya untuk brainstorming mengenai gagasan kita. Mungkin untuk penulisannya tidak bisa, kita jadi bisa untuk dibantu dengan AI bukan sebagai meminta dia untuk menulis full, tetapi meminta AI itu berfungsi sebagai partner kita untuk bertukar pikiran. Misalnya untuk misalnya ketika kita buntu kita bisa coba bertukar pikiran, nanti akan ada pengembangan lain seperti itu.
Karena ini juga yang memang sekarang saya lakukan. Kadang ketika mau menulis butuh apa aja nih yang perlu dibahas. Biasanya saya brainstormingnya dengan ChatGPT ya salah satunya. Nanti baru saya tuliskan dengan apa? Saya tuliskan ininya apa untuk karya tulisnya nanti akan saya tuliskan dengan tentu dengan apa hasil tadi brainstorming dengan dibantu hasil brainstorming tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk gagasan ini kita perlu melakukan pembatasan. Kenapa? Agar tulisan kita lebih fokus, agar topik yang akan kita tulis tidak kemana-mana. Untuk pembatasan gagasan ini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan pembatasan waktu. Misalnya, topik yang akan kita tulis, kita hanya akan melakukan misalnya, ini terutama terkait dengan sumber literatur. Misalnya sumber literatur yang akan kita ambil adalah 3 tahun ke belakang. Atau misalnya kalau penelitian sejarah mungkin tidak bisa dibatasi dengan 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ya. Bisa kadang-kadang sampai buku tertua pun bisa. Waktu ini juga terkait misalnya dengan topiknya itu sendiri. Misalnya kita mau menulis satu topik tetapi terkait waktu. Misalnya taruhlah misalnya pembangunan IKN tahun 2024. Misalnya membahas tentang hal tersebut. Itu juga bisa dari waktu. Baik untuk penentuan topik maupun untuk mengambil apa namanya literatur untuk pembatasan waktu literatur supaya tadi seperti yang Ibu Ivo tadi sharing untuk apa namanya biar up to date penelitiannya seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan pembatasan dalam hal isu permasalahan. Misalnya seperti perpustakaan kan ada aspek layanan. Tentu misalnya kita mau membahas tidak layanan secara keseluruhan, kita bisa membatasi isunya. Misalnya isu tentang dalam hal keterlambatan denda, misalnya mengapa ada fenomena misalnya di satu perpustakaan tingkat keterlambatannya tinggi atau misalnya tingkat dendanya tuh kok besar-besar seperti itu. Itu juga bisa untuk membatasi. Lalu bisa juga pembatasan gagasan itu dilakukan dari tujuan karangannya. Tujuan penulisannya tuh mau apa? Tujuannya untuk siapa? Seperti itu. Lalu dari sudut pandang siapa? Misalnya Bapak Ibu mau meneliti tentang layanan sirkulasi. Bisa dari sudut si pustakawan atau dari sudut si pemustaka. Nah, itu untuk pembatasan gagasan. Nah, ini adalah beberapa pengetahuan yang memang diperlukan ketika kita sedang membuat karya ilmiah ya. Yang pertama pengetahuan keluasan wawasan. Nah, orang yang memiliki wawasan luas itu tulisannya berbeda dengan yang wawasannya sempit ya. Nah, keluasan wawasan ini bisa kita dapatkan dengan cara kita banyak membaca. Tidak harus buku, bisa saja artikel jurnal misalnya, apalagi kalau artikel jurnal itu lebih bagus lagi. Buku atau mungkin artikel-artikel populer itu juga bisa. Dari misalnya, dan bukan hanya baca, dari media sosial pun bisa kita untuk meluaskan wawasan karena banyak juga postingan-postingan terkini di media sosial itu yang sifatnya edukatif. Jadi seperti kita tahu kalau dulu TikTok isinya joget-joget aja, tapi sekarang banyak kok konten-konten edukatifnya. Tahu misalnya dari YouTube misalnya, itu kan banyak konten-konten edukatif yang panjang. Itu juga banyak, kita bisa tidak hanya untuk meluaskan wawasan ya,
itu tidak hanya dari membaca saja, tetapi juga bisa dari menonton atau membaca di media sosial, atau bisa kita mendengarkan podcast atau audiobook. Kemudian kita bisa mengasah critical thinking kita. Kenapa kita perlu mengasah critical thinking? Dalam menulis karya ilmiah kita perlu berpikir kritis. Jadi ada fenomena seperti ini, apa yang bisa kita teliti nih, atau apa yang bisa kita jadikan satu objek untuk penulisan. Ada permasalahan apa dalam satu permasalahan tersebut. Misalnya Bapak Ibu mau lihat dari tentang yang sekarang lagi rame ya, tapera misalnya. Bapak Ibu bisa lihat dari situ. Apa sih yang bisa diangkat? Seperti itu. Lalu kepekaan berbahasa. Nah, ini lebih kepada kemampuan kita dalam berbahasa, karena kita di Indonesia berbahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar sebaiknya digunakan di sini. Kemudian juga perlu dengan bahasa Inggris pun perlu, tetapi mungkin cukup sekedar memahami tulisan saja. Tidak perlu sangat jago sekali, cukup memahami, karena memang sebagian besar pengetahuan di dunia ini adanya di dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa ini penting? Karena itu dia bisa untuk meluaskan wawasan, bisa untuk tadi membantu kita dalam penulisan, misalnya dengan cara mendapatkan literatur-literatur lain. Kemudian kepekaan aspek masalah, kita bisa melihat aspek-aspek masalah yang timbul dari satu fenomena. Kita mungkin punya kekayaan dalam hal sudut pandang. Kita bisa melihat satu masalah dari sudut pandang A, sudut pandang B, sudut pandang C. Jadi sebenarnya kaya gitu, walaupun fenomenanya satu, tetapi bisa menghasilkan beberapa tulisan. Nah, untuk memperluas wawasan tadi ya dibahas dari membaca, baca buku, baca artikel, lalu dari cerita orang, dari kita mengobrol, itu juga bisa dapat wawasan. Jadi meskipun misalnya kita hanya mengobrol dengan anak kecil misalnya, kadang ada hal-hal yang bisa disampaikan oleh anak kecil itu. Mungkin bukan pesan yang dia sampaikan, ada juga mungkin dari perilakunya dia seperti itu. Dari cerita-cerita dari sudut pandang anak kecil itu bagaimana, dari cerita cerita sehari-harinya dia. Lalu juga teman kita misalnya curhat mengenai masalahnya, itu bisa kita untuk memperluas wawasan. Lalu dari menonton, baik menonton berita, kadang menonton televisi yang sinetron pun kita bisa lihat di situ, pasti ada hal-hal yang bisa kita gali. Kemudian dari pengalaman hidup kita sudah mengalami apa seperti itu. Karena pada dasarnya di segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi guru bagi kita ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan critical thinking. Kita bisa mengenali permasalahan apa dari satu fenomena yang terjadi. Lalu kita bisa mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan tersebut, terkait dengan fenomena tersebut. Informasinya tidak harus berupa karya ilmiah, tetapi juga bisa berupa data, misalnya dari BPS atau data-data dari media-media online. Bisa juga tulisan-tulisan online atau postingan-postingan, apalagi kalau sekarang ini kan begitu satu hal viral, biasanya akan banyak yang membahas ya. Muncul tuh pembahasan seperti tapera misalnya, banyak influencer-influencer yang membahas hal itu. Jadi kita bisa mendapatkan berbagai macam sudut pandang dari mereka. Lalu yang berikutnya kita ajukan pertanyaan kritis tentang fenomena tersebut. Kita bisa data pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan tersebut. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan dampak dari fenomena tersebut. Dampaknya kita bisa lihat dari
sudut pandang ini dia akan ada dampak seperti ini. Dari pihak ini dampaknya seperti ini. Lalu kita eksplorasi berbagai macam sudut pandang lain. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sharing mungkin? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, ada yang mau sharing atau mau bertanya Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada kita melanjutkan ya. Nah, biasanya permasalahan dalam penuangan gagasan itu adalah pembahasannya terlalu luas atau pembahasannya bahkan terlalu sempit. Kalau terlalu luas, biasanya kalau terlalu luas kita masih perlu misalnya perlu menggunakan alat bantu untuk mengatasinya, misalnya dengan diagram, dengan mind map, dengan tadi alat-alat seperti force viewer misalnya, itu juga bisa untuk membantu permasalahan penuangan gagasan. Kemudian gagasan terlalu sempit yang sehingga menyulitkan kita dalam misalnya karena terlalu sempit tadi ada beberapa dari teman kita yang memang punya masalah dalam hal menemukan data. Kadang juga terlalu sempit menyebabkan data-data yang ada itu kita jadi sulit untuk mendapatkan datanya. Seperti itu. Nah, ini cara untuk mengatasi permasalahan tersebut tadi bisa memulai dengan membuat diagram. Nah, tadi ada diagram pohon, diagram jam, ada silsilah gagasan ya, bisa juga mind map. Lalu juga bisa tadi dengan dengan menggunakan reference manager tadi. Lalu dengan cara tadi merekam menggunakan voice note misalnya. Lalu kita pertajam topiknya. Kira-kira topik kalau memang terlalu luas kita buat kita pertajam lagi topiknya. Tapi kalau memang terlalu sempit kita perluas topiknya. Kemudian dari hal-hal tersebut kita buat kerangka-kerangkanya, kerangka karangannya. Kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke bagian paragraf, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, dalam penuangkan gagasan ini kan endingnya menuangkan, membreakdown dari topik, kita membawa ke dalam satu ujungnya adalah membuat suatu paragraf, walaupun bukan paragraf membuat tulisan. Walaupun tulisannya mungkin masih belum final ya. Nah, dalam penuangan gagasan dari topik menjadi paragraf itu ada beberapa jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf pengantar. Paragraf pengantar ini biasanya isinya adalah topik apa yang kita bahas, cakupannya. Jadi benar-benar seperti semacam ringkasan apa yang akan kita bahas. Kemudian paragraf pengembang. Nah, paragraf pengembang adalah pengembangan dari paragraf pengantar tersebut. Membahas tentang topik yang sudah kita tentukan. Jadi kurang lebih mengembangkan dari paragraf pengantar. Paragraf peralihan biasanya sifatnya hanya untuk transisi antar paragraf. Lalu paragraf penutup biasa di akhir, biasanya terdiri dari sebuah kesimpulan ya dari seluruh apa yang kita bahas. Biasanya dalam satu artikel atau satu tulisan biasanya ada keempat paragraf ini. Untuk asas penyusunan paragraf yang pasti ini ada beberapa ya asas penyusunan paragraf yang pasti perlu adanya kejelasan. Harus jelas ya maksud dari paragraf tersebut. Lalu ringkas. Ringkas ini artinya jangan menggunakan
kalimat-kalimat kata-kata bersayap, atau misalnya ada hal-hal yang misalnya satu kalimat itu terdiri dari beberapa kata, tetapi masih bisa diringkas lagi. Jadi sebisa mungkin to the point. Kemudian tepat. Tepat ini artinya tepat bahasa yang digunakan, tepat istilah yang digunakan, tepat. Lalu kesatuan. Kesatuan ini adalah seluruh artikel atau seluruh tulisan yang kita buat itu merupakan satu kesatuan. Jadi nggak kemana-mana, tidak melebar topiknya kemana-mana. Lalu untuk koherensi atau pertautan artinya dari setiap paragraf itu ada kaitannya. Jadi nyambung, enak bahasanya. Jadi kalau nggak nyambung antar paragraf, jadi kok kesannya lompat-lompat. Lalu kelengkapan, jadi lengkap ininya semua yang memang lengkap datanya, lengkap misalnya ada metodologinya, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam bentuk karangan. Nah, jadi yang di awal saya informasikan mengenai 4 bentuk karangan ya, yaitu ada narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi. Jadi ada 4. Nah, bentuk karangan ini biasanya kalau untuk narasi biasanya pakai kurun, ada terkait dengan kurun waktu ya, berurutan kejadiannya. Biasanya seperti kalau artikel-artikel atau buku-buku tentang sejarah, nah biasanya sifatnya dia bentuknya menggunakan bentuk narasi. Kalau eksposisi ini sifatnya seperti menjelaskan atau menjabarkan satu fakta atau data. Kalau deskripsi itu menggambarkan. Jadi penggambaran, biasanya kalau novel ini sangat deskriptif sekali ya kalau fiksi ya, biasanya seperti itu. Jadi menggambarkan kejadian, menggambarkan fakta, menggambarkan fenomena yang terjadi. Kalau argumentasi kita sifatnya si penulis ingin mengungkapkan gagasannya. Tentu didukung dengan dengan data-data atau pemikiran di dalam karangan tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Nah, untuk pola penyusunan paragraf itu ada paragraf yang induktif dan juga deduktif ya Bapak Ibu. Dia biasanya memang hanya dibagi 2, yang satu di awal mengungkapkan topik atau umum di awal, dan yang satu lagi di akhir. Jadi menjelaskan dulu faktanya, baru diungkapkan atau kurang lebih dijabarkan dulu, baru di akhirnya dia mengungkapkan topik dari tulisan tersebut, tulisannya. Nah, untuk teknik penuangan gagasan itu yang pertama bisa menggunakan brainstorming. Brainstorming ini bisa dengan diri kita sendiri, bisa dengan orang lain atau alat bantu seperti AI ya. Lalu bisa juga kita membuat outline atau kerangka tulisan. Kemudian kita juga tadi seperti yang dilakukan Bu Ivo, yaitu mengumpulkan dalam hal ini mengumpulkan data, tapi bisa juga mengumpulkan literaturnya dulu. Kemudian kita bisa coret-coret dulu membuat suatu tulisan draft singkat, dan juga bisa juga kita membuat sebuah penulisan pendahuluan, atau kita bisa dengan membaca dulu. Membaca berbagai jenis tulisan, berbagai jenis artikel untuk kita menuangkan gagasan tentang satu topik. Lalu bisa juga dengan kita memahami satu metodologi atau berbagai alternatif metodologi, kira-kira kita akan menuangkan gagasan menggunakan metode apa, seperti itu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan?